Jadi pertama kita melakukan inform consent terlebih dahulu, kita memberitahukan kepada pasien indikasi kita melakukan pemasangan kateter dan akan ada rasa tidak nyaman yang muncul saat dilakukan pemasangan kateter. Baik Pak, saya akan melakukan pemasangan kateter untuk pemeriksaan kultur urin Bapak. Nah, nanti pada pemasangan kateter mungkin akan ada rasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisirkannya. Apakah Bapak bersedia? Jika pasien telah bersedia, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kateter. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu di sini tentunya ada kateter urin sesuai ukuran, kemudian ada urin bag, kemudian ada tempat penampung urin. Dalam hal ini adalah kidney basin. Kemudian selanjutnya adalah spad, ada plaster, ada pinset anatomis, kemudian ada duk steril, handscoon steril, kemudian jeli mengandung anestesi, dan juga di sini ada povidone iodine dan juga NaCl atau aqua. Kemudian selanjutnya setelah itu kita meminta pasien untuk berbaring dan kita berdiri dalam posisi di sebelah kiri pasien. Nah, kemudian kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dan memastikan kita telah menggunakan handscoon steril secara aseptik. Kemudian selanjutnya kita akan menguji balon kateter agar saat dilakukan pemasangan kateter balon tidak bocor. Kita menguji 1 sampai 2 cc. Nah, setelah itu baru kita kempeskan lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan desinfeksi. Kita akan melakukan desinfeksi area muara ureter eksterna itu sampai ke perineum dengan povidone iodine. Nah, tangan kita tidak boleh menyentuh karena belum steril. Setelah kita lakukan desinfeksi dengan povidone iodine, barulah tangan kiri kita boleh membantu dikarenakan daerah ujung penis itu telah dilakukan desinfeksi. Nah, barulah kita akan melakukan desinfeksi kembali secara memutar hingga keluar, hingga ke skrotum, hingga ke suprapubik. Nah, bila desinfeksi telah selesai, kasanya dapat kita buang dan kita akan melakukan handscoon steril. Kita akan memasang duk steril. Nah, setelah ini kita akan memasukkan jeli yang mengandung anestesi, tapi kita juga bisa membuat larutan lubrikan tersendiri, yaitu dengan menggunakan campuran lidokain dan juga jeli. Jadi pertama caranya, tapi di sini kita seharusnya meminta bantuan asisten untuk membantu. Jadi kita mengambil lidokain sebanyak 2 cc. Kita aspirasikan sebanyak 2 cc. Nah, lalu selanjutnya kita tutup dan kita buka jarumnya. Kita buka, lalu kita tarik sampai bawah dalam hal ini. Nah, dan karena kita akan memasukkan jeli sebanyak 8 cc setelah tadi lidokain 2 cc. Nah, kita akan masukkan jeli di sini. Masukkan jeli sebanyak 8 cc. Setelah itu kita masukkan bagian bawah spadnya kembali. Nah, sehingga larutan di dalam spad ini jumlahnya 10 cc, yaitu 2 cc nya lidokain dan 8 cc sisanya adalah jeli. Lalu kita lakukan homogenisasi. Setelah itu kita akan siap untuk memasukkan jeli mengandung anestesi ini ke uretra pasien. Tapi sebelumnya kita memberitahu dulu kepada pasien bahwa kita akan memasukkan jeli mengandung anestesi ini dan akan ada rasa tidak nyaman. Baik Pak, saya akan memasukkan jeli mengandung anestesi ini dan mungkin Bapak akan merasakan rasa tidak nyaman, tapi Bapak yang rileks saja. Nah, kita akan masukkan secara perlahan dari ujung uretra secara perlahan karena sphincter itu akan berkontraksi jika kita tidak gentle masukkannya. Nah, setelah 5-6 cc kita masukkan, kita minta pasien untuk menarik nafas. Bapak boleh menarik nafas. Nah, hal ini bertujuan
bertujuan agar sphincter uretra eksterna itu menjadi rileks. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jika jeli tadi sudah kita menunggu selama 3-5 menit, kita akan melakukan memasangkan kateter dengan pinset secara perlahan. Kita masukkan kateter. Nah, jika sudah tertahan, kita minta pasien menarik nafas. Bapak bisa menarik nafas. Hal ini bertujuan untuk agar sphincternya itu menjadi rileks. Nah, jika urin masih belum keluar, itu kita terus memasukkan sampai percabangan kateter hingga menyentuh meatus uretra eksterna. Kemudian setelah itu bila urin keluar, kita langsung menghubungkannya dengan urin bag. Nah, di sini bila urin yang keluar tadi itu kita tampung di kidney basin. Nah, urin yang keluar ke kidney basin ini harus kita perhatikan, kita ukur, kita catat volumenya berapa yang keluar dan bagaimana warnanya. Apakah warna urin itu merah, apakah jernih, atau apakah keruh. Setelah kita hubungkan dengan urin bag dan volume urin yang keluar pada kidney basin ini telah kita ukur dan kita perhatikan, telah kita catat juga bagaimana volume dan warna yang urin keluar. Kemudian selanjutnya kita akan mengembangkan balon kateter. Itu kita gunakan sebanyak 5-10 cc. Dalam hal ini volumenya sesuai dengan kateter yang berkaitan. Kita di sini 5-10 cc. Nah, kita masukkan 5-10 cc jumlah aquanya. Nah, kemudian setelah itu bila urin masih juga tidak keluar dalam hal ini, maka kita harus segera menganalisa penyebabnya. Dalam hal ini penyebab terseringnya adalah dikarenakan pada ujung kateter itu tersumbat oleh jeli. Maka yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan spooling dengan aqua atau bisa juga dengan NaCl. Kita akan melepaskan kembali, kita lakukan spooling. Nah, kita lakukan spooling, kita dorong, kemudian kita aspirasi kembali. Nah, jika dalam aspirasi ini kita melihat warna urin, maka berarti urinnya sudah keluar dan kita sambungkan kembali dengan urin bag. Selanjutnya kita akan membersihkan area tindakan, yaitu dalam hal ini adalah area genitalia eksternanya. Setelah kita bersihkan, kemudian kita akan buka duk steril. Mohon maaf Pak ya, saya buka duk sterilnya. Lalu selanjutnya kita akan menutup ujung penis itu dengan menggunakan kasa yang sudah dicelupkan oleh povidone iodine. Lalu kita fiksasi menggunakan plaster. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan fiksasi dapat di dua area, yaitu dapat di inguinal atau lipatan paha dan juga di suprapubik. Hal ini bertujuan agar kateternya tidak mudah tertarik dan juga memposisikan uretranya seanatomis mungkin. Nah, dalam hal ini kita lakukan fiksasi di lipatan paha dengan plaster. Nah, setelah kita melakukan fiksasi tadi, kita memberitahukan kepada pasien bagaimana agar kateternya tidak mudah tertarik dan juga bagaimana urin bagnya itu agar tetap tidak berada lebih dari di atas pinggang atau perutnya, agar sehingga urin yang telah dimasuk ke dalam urin bag itu tidak mengalir kembali ke dalam uretra. Baik Pak ya, pemasangan kateternya sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan perlu untuk menulis kembali ke dalam rekam medik yang berupa inisial urin, kemudian volume urin yang keluar tadi pada kidney basinnya dan juga
berapa volume aqua yang kita gunakan untuk mengembangkan balon kateter.